Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia. Salam guru penggerak. Saya Lili Malika, calon guru penggerak angkatan 8 dari Kota Probolinggo. Instansi kerja TK Bintang Kota Probolinggo. Pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan kesimpulan dan refleksi pemikiran Ki Hajar Dewantara pada tugas koneksi antar materi modul 1.1. Inti dari pemikiran Ki Hajar Dewantara yaitu pendidikan berpihak pada murid. Hal ini merupakan pendidikan yang menitik beratkan murid sebagai prioritas utama yang harus dilayani. Setiap anak memiliki kemerdekaan untuk belajar sesuai dengan keinginan dan kemampuan alamiah yang terbentuk dalam diri anak. Dalam pelaksanaannya, proses pendidikan harus berpusat pada anak dengan memberikan kemerdekaan kepada murid untuk tumbuh dan berkembang. Maka dari itu, pendidik harus terlibat dengan memperhatikan dukungan terhadap minat dan bakat serta kemampuan masing-masing murid. Pendidikan sejatinya menuntun anak mencapai kekuatan kodratnya sesuai dengan alam dan zaman. Pendidik menuntun berdasarkan trilogi pendidikan, yaitu Ingarso Sung Tulodo, artinya di depan memberikan teladan. Pendidik harus memberikan keteladanan yang baik di mana saja dan kapan saja kepada muridnya. Ingmadio Mangunkarso yang berarti di tengah membangun keinginan. Dalam hal ini, pendidik sebagai teman memberikan semangat atau kemauan. Tutwuri Handayani di belakang memberikan dorongan. Hal ini berarti pendidik harus selalu mendorong muridnya dalam mengembangkan bakat dan minat sesuai dengan yang dikehendaki. Pendidikan bukan hanya mentransfer ilmu pengetahuan saja, akan tetapi juga penanaman budi pekerti. Tujuan pendidikan utama yang digagas Ki Hajar Dewantara adalah bagaimana pendidikan mampu membuat anak memiliki budi pekerti yang baik. Budi pekerti atau watak diartikan sebagai bulatnya jiwa manusia. Budi pekerti, watak, atau karakter merupakan hasil dari bersatunya gerak pikiran, perasaan, dan kehendak atau kemauan sehingga menimbulkan tenaga. Melalui pendidikan diharapkan murid nantinya bisa bertumbuh menjadi sebaik-baiknya manusia yang memiliki adab dan berbudi pekerti yang baik. Saya akan merefleksi diri saya melalui 3 pertanyaan berikut. Apa yang saya percaya tentang murid dan pembelajaran di kelas sebelum saya mempelajari modul 1.1? Sebelum mempelajari modul 1.1 mengenai refleksi filosofis pemikiran Ki Hajar Dewantara, saya meyakini beberapa hal sebagai berikut. Yang pertama bahwa pengajaran sama dengan pendidikan. Yang kedua, teacher center, yaitu adanya dominasi pendidik pada pembelajaran. Sebagai pendidik, saya juga masih sering memberikan pembelajaran secara klasikal dan saya sebagai pusatnya. Yang ketiga, murid ibarat kertas kosong tanpa coretan sama sekali. Yang keempat, saya masih kurang peka dan kurang memahami karakteristik murid. Saya sering memberikan pembelajaran dengan kegiatan yang seragam tanpa memperhatikan keberagaman murid. Saya cenderung menyamaratakan kemampuan anak dengan melakukan pembelajaran yang sesuai dengan zona nyaman saya tanpa melihat perbedaan mereka. Pembelajaran lebih terfokus pada ketercapaian materi aspek bahasa dan kognitif, terutama baca, tulis, hitung. Saya dan orang tua menginginkan murid lulus dari taman kanak-kanak bisa baca, tulis, hitung untuk persiapan ke jenjang pendidikan SD. Saya sering lupa bahwa pendidikan bukan hanya mentransfer ilmu saja, tapi sejatinya banyak aspek perkembangan lainnya yang harus diperhatikan dalam belajar. Berikut adalah
suasana kelas sebelum saya mempelajari modul 1.1. Banyak hal yang saya pelajari tentang konsep pendidikan Ki Hajar Dewantara melalui modul 1.1. Konsep-konsep pendidikan Ki Hajar Dewantara memberi pengaruh yang cukup signifikan terhadap pemikiran dan perilaku saya. Yang pertama, bahwa pengajaran ternyata tidak sama dengan pendidikan. Pengajaran merupakan salah satu bagian dari pendidikan. Maksudnya, pengajaran adalah pendidikan dengan cara memberi ilmu atau berfaedah untuk hidup anak-anak, baik lahir maupun batin. Sedangkan pendidikan diartikan sebagai tuntunan dalam hidup tumbuhnya anak-anak. Maksudnya, pendidikan menuntun segala kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Yang kedua, pembelajaran yang berpusat pada murid atau student center. Dengan pembelajaran yang berpusat pada anak akan menjadi lebih aktif. Pendidik bukan satu-satunya sumber belajar. Apapun yang ada di sekitar murid bisa digunakan sebagai sumber belajar mereka. Yang ketiga, saya menjadi lebih memahami dan menghargai karakteristik murid. Karena setiap anak adalah unik dan memiliki karakteristik yang berbeda-beda. Saya sadar dengan adanya perbedaan tersebut akan menjadikan pembelajaran menjadi lebih berwarna. Dan sebagai pamong, saya harus menuntun anak sesuai dengan kodratnya. Yang keempat, untuk meningkatkan motivasi belajar murid, maka saya memberikan kegiatan pembelajaran yang lebih menyenangkan dan menarik dengan menggunakan metode, model, dan media yang lebih bervariasi sesuai dengan minat, bakat, dan kreativitas masing-masing murid. Yang kelima, anak bukan kertas kosong yang bisa digambar sesuai keinginan orang dewasa. Setiap anak lahir sudah lengkap dengan potensinya masing-masing, meskipun masih terlihat samar. Ki Hajar Dewantara menjelaskan bahwa anak adalah sehelai kertas putih yang sudah ada tulisannya, hanya masih samar. Tugas pendidik adalah menebalkan tulisan yang sudah ada. Oleh sebab itu, pendidik hanya dapat menuntun tumbuh atau hidupnya kekuatan kodrat yang ada pada anak agar dapat memperbaiki lakunya, bukan dasarnya, hidup dan tumbuhnya kekuatan kodrat anak. Dalam proses menuntun, anak diberi kebebasan, namun pendidik sebagai pamong dalam memberi tuntunan dan arahan agar anak tidak kehilangan arah dan membahayakan dirinya. Selanjutnya, apa yang dapat segera saya terapkan lebih baik agar kelas saya mencerminkan pemikiran Ki Hajar Dewantara? Hal-hal yang saya terapkan agar kelas saya mencerminkan pemikiran Ki Hajar Dewantara adalah sebagai berikut. Yang pertama, melaksanakan pembelajaran yang berpusat pada murid, yaitu dengan memberikan ruang, kesempatan, dan fasilitas agar anak mampu berpartisipasi aktif dalam kegiatan pembelajaran, serta dapat mengembangkan ide kreatif mereka. Yang kedua, menerapkan pembelajaran berbasis kearifan lokal dan budaya setempat untuk mengenalkan budaya lokal kepada anak usia dini. Yang ketiga, menerapkan kegiatan pembelajaran yang lebih menyenangkan melalui metode yang bervariasi dengan memanfaatkan alam sekitar dan teknologi sebagai sumber belajar sesuai dengan karakter, bakat, dan minat murid. Dan yang keempat, menanamkan dan mengembangkan budi pekerti. Pembiasaan-pembiasaan yang baik akan selalu saya teladankan kepada murid tentang bagaimana mereka bertutur kata dan bersikap agar menjadi pribadi yang lebih baik.
Demikianlah pemaparan dari saya. Tetap semangat ya, Bapak Ibu Guru hebat Indonesia. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.